Dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kian agresif menekan Venezuela. Mulai dari menargetkan kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba, mengerahkan kekuatan militer ke dekat Venezuela, dan terakhir menyita kapal tanker milik Caracas. Trump seolah memberikan sinyal tegas bahwa ia ingin menyeret Amerika Serikat dalam peperangan melawan Venezuela. Di hari tertentu, Trump mempermasalahkan soal imigran, dan di hari lain karena Venezuela berdagang dengan musuh-musuh Washington. Sebenarnya, apa masalah Trump dengan Venezuela? Kenapa dia begitu getol menekan Venezuela? Melansir dari The Independent, alasan pertama adalah soal imigran. Trump menuduh Venezuela telah membanjiri Amerika Serikat dengan imigran ilegal. Dalam kampanyenya pada tahun 2024, berulang kali Trump menyebut Venezuela telah membiarkan para kriminal kelas kakap kabur dan membanjiri wilayah perbatasan Amerika Serikat dan Venezuela. Tuduhan itu diserukan Trump dalam wawancaranya dengan Fox News pada Kamis 11 Desember 2025. Trump menyebut ada sekitar 12.000 pembunuh yang masuk ke Amerika Serikat dan kebanyakan berasal dari Venezuela. Meski demikian, Trump tak memberikan bukti atas pernyataannya itu. Alasan kedua, karena isu meningkatnya peredaran narkoba. Pemberantasan narkoba hanya alibi dan dalih yang dianggap mengada-ada. Alasan itu juga yang terus dijadikan tameng oleh Trump untuk membenarkan serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal Venezuela. Trump menuduh Venezuela telah menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat lewat kapal-kapal itu. Sejak awal September 2025, Trump telah memerintahkan serangan terhadap lebih dari 20 kapal Venezuela dan menewaskan lebih dari 80 orang. Bahkan dalam laporan Washington Post, Menteri Pertahanan Pete Hegseth telah memerintahkan pasukan untuk membunuh korban yang selamat dari operasi militer terhadap kapal-kapal itu. Namun mereka yang tewas dalam serangan itu sama sekali tak ada yang terbukti sebagai kriminal di pengadilan. Itulah mengapa operasi militer itu dikecam oleh banyak pihak. Tak hanya menuduh Venezuela sebagai sarang penyeludup narkoba, Trump juga mengecap Presiden Nicolas Maduro sebagai petinggi kartel narkoba. Trump mengeklaim bahwa Maduro adalah kepala dari kartel de los Soles, sebutan yang ditujukan pada para pejabat militer Venezuela yang terlibat dalam peredaran narkoba. Meski demikian, kartel de los Soles sendiri sebenarnya hanya sebutan. Karena kartel de los Soles tidak memiliki struktur dan pelaku-pelakunya terdesentralisasi. Tidak seperti kartel Tren de Aragua yang strukturnya jelas, ada pemimpinnya dan ada anggotanya. Meski sudah menuduh Maduro, Trump tidak memberikan bukti apapun yang menunjukkan bahwa Presiden Venezuela itu memang berperan dalam arus peredaran narkoba. Akan tetapi, sejumlah pakar menilai narkoba itu hanyalah dalih Trump untuk melengsarkan Maduro dari kepemimpinannya. Tak hanya berhenti menyasar target di laut, Trump bahkan memberi sinyal akan memperluas operasi di darat. Alasan ketiga adalah fakta bahwa Venezuela merupakan negara yang kaya akan mineral langka dan minyak bumi. Maduro menyebut Venezuela memiliki kekayaan mineral senilai 1,36 triliun dolar Amerika Serikat. Ada dugaan Amerika Serikat mengincar komoditas berharga Venezuela itu. Dengan menggulingkan Maduro atau mengganti Maduro dengan sosok yang dekat dengan Amerika Serikat, ada kemungkinan Washington bisa memiliki pengaruh terhadap kesepakatan mineral di masa depan. Itulah mengapa Trump menjatuhkan sanksi baru terhadap 3 keponakan Maduro dan 6 perusahaan Venezuela yang mengekspor minyak dari Caracas. Tak hanya itu, Trump pun menyebut Amerika Serikat kemungkinan akan menyimpan 2 juta barel minyak yang ada di Skipper, kapal tanker minyak Venezuela yang disita Washington pada 10 Desember 2025 lalu. Tindakan itu semakin memperjelas dugaan yang menyebut Amerika Serikat kemungkinan mengincar minyak dan mineral Venezuela. Itulah kenapa Venezuela segera menuduh Amerika Serikat melakukan penjarahan terang-terangan terhadap aset mereka. Dugaan Amerika Serikat mengincar mineral dan minyak Venezuela bukan tanpa alasan. Karena di awal tahun 2025 pun, ambisi Amerika Serikat terhadap eksplorasi mineral juga terlihat dari kesepakatan yang dicapai dengan Ukraina.
Pada saat itu, Amerika Serikat mencapai kesepakatan dengan Ukraina yang membuat Washington bisa mendapatkan akses terhadap cadangan mineral Kiev. Akses itu merupakan balasan atas bantuan Amerika Serikat terhadap pertahanan Ukraina di masa perang melawan Rusia. Serangkaian langkah agresif Donald Trump terhadap Venezuela menunjukkan bahwa tekanan Washington tidak berhenti pada isu migrasi atau pemberantasan narkoba semata. Di tengah tuduhan terhadap Caracas, mulai dari penyelundupan narkoba hingga pengiriman imigran ilegal, kebijakan Trump juga menyoroti kepentingan Amerika Serikat terhadap sumber daya strategis Venezuela, termasuk minyak dan mineral bernilai tinggi. Dengan operasi militer yang diperluas, pengetatan sanksi, hingga penyitaan aset negara tersebut, upaya pemerintahan Trump semakin memperjelas arah tekanannya terhadap Presiden Nicolas Maduro. Namun, hingga kini belum ada tanda bahwa Venezuela akan mengubah sikap dan tunduk pada Trump. Sementara resiko eskalasi antara kedua negara itu terus meningkat. Kira-kira apa yang akan terjadi antara Amerika Serikat dan Venezuela ke depannya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.